Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Kamila Salsabila dengan NIM G005171 dari kelompok A5. Saat ini saya akan menyampaikan laporan blok anatomi 2.3, yaitu anatomi truncus encephalitis, nervi cranialis, dan circulus arteriosus willisi. Baik, untuk skenario yang pertama, yaitu Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaannya, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Untuk yang B, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Yang C, substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalitis. Baik, pertama untuk substansia nigra sendiri, letaknya ini ada di mesenfalon atau di otak tengah sebagai bagian dari truncus encephalitis, yaitu tepatnya pada pendiculus cerebri. Nah, pada pertolongan melintang mesenfalon, substansia nigra ini tampak sebagai pita yang berpigmen gelap yang memisahkan pendiculus cerebri menjadi dua bagian, yaitu ada crus cerebri dan di bagian anterior atau ventral, dan juga tegmentum mesenfali di bagian posterior atau dorsal. Dan pada potongan melintang juga tampak sebagai pita yang berwarna gelap seperti ini akibat dari pigmen neuromelanin. Nah, untuk substansi nigra sendiri terdiri ada dua pars, ada pars compacta dan juga pars reticularis. Untuk pars compacta sendiri mengandung neuron dopaminergik berpigmen, sedangkan pars reticularis ini mengandung neuron GABAergik yang tidak berpigmen. Nah, secara fungsionalnya merupakan bagian dari ganglia basalis yang berperan dalam pengaturan gerakan. Nah, ini untuk ganglia basalis. Ini ganglia basalis sendiri merupakan kelompok substansia glia nukleus yang terletak di antara central hemispherium cerebri atau di antara thalamus dengan substansia alba hemispherium cerebri. Yang pertama itu ada nucleus caudatus. Ini letaknya ada di sini. Ini ada head of nucleus caudatus dan tail of nucleus caudatus di sebelah sini. Berbentuknya lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai kauda tadi. Kaput nucleus caudatus melanjutkan diri ke dalam putamen di sebelah sini. Ini yang ditunjuk putamen. Dan kemudian dan cauda nucleus caudatus berakhir di kompleks amygdaloideum. Kompleks amygdaloideum itu ada di sebelah sini kalau digambar yang sini. Terus kemudian ada nucleus lentiformis juga. Ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang pertama adalah putamen di bagian lateral dan juga ada globus pallidus yang sebelah sini. Ini adalah di bagian medial yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Selanjutnya ada tadi corpus amygdaloideum. Ini berhubungan erat dengan sistem limbik, berhubungan erat juga dengan uncus pada gyrus hippocampus. Selanjutnya ada claustrum yang sebelah sini. Claustrum ini adalah lamina grisaa tipis di antara putamen dan juga insula seperti itu. Next, untuk truncus encephalitis sendiri dijelaskan secara berurutan, mulai dari yang paling superior dulu itu ada mesencephalon, merupakan bagian paling superior dari batang otak yang menghubungkan pons dengan diencephalon dan cerebrum. Untuk batas anatomisnya, di bagian superior itu ada diencephalon, thalamus dan hipotalamus, dan juga di bagian inferior itu ada pons. Dan struktur pentingnya itu ada tectum mesencephaly di sebelah sini. Itu terdiri atas coliculus superior yang berperan dalam refleks visual dan coliculus inferior yang berperan dalam refleks auditori. Kemudian ada tegmentum mesencephaly. Ini merupakan di bagian tengah mengandung berbagai nukleus penting seperti nukleus ruber dan substansia nigra. Selanjutnya ada crus cerebri juga. Pendiculus cerebri di bagian anterior mengandung serabut motorik descendant dan korteks cerebri menuju batang otak dan juga medula spinalis. Nah, saraf kranial yang berhubungan itu ada nervus oculomotorius di nervus cranialis 3 dan juga nervus trochlearis di nervus cranialis 4 seperti itu. Nah, selanjutnya ini pons ini merupakan bagian batang otak yang terletak di antara mesencephalon dan juga medula oblongata. Struktur ini tampak sebagai tonjolan pada permukaan anterior batang otak dan berfungsi sebagai penghubung antara cerebrum, cerebellum dan medula oblongata.
Ini untuk penampakannya seperti ini yang diwarnai pink. Di batas anatomisnya di superiornya tadi ada mesenfalon, di inferiornya ada medula oblongata, di bagian sulcus pontobulbarisnya. Selanjutnya di bagian posterior itu berbatasan dengan cerebellum dan juga ventricle 4. Struktur pentingnya adalah pars basalis pontis. Di bagian anterior mengandung serabut pontin transversal dan sulcus basilaris yang dilalui oleh arteri basilaris seperti itu. Selanjutnya ada tegmentum pontis di bagian posterior. Dia mengandung formasi reticularis dan berbagai nucleus saraf kranial. Selanjutnya juga ada berhubungan dengan cerebellum melalui pendiculus cerebellaris medius. Selanjutnya untuk saraf kranial yang berhubungan itu ada nervus cranialis 5 yaitu trigeminus, nervus cranialis 6 yaitu abdusan, nervus cranialis 7 yaitu facialis, dan juga nervus cranialis 8 yaitu vestibulocochlearis. Selanjutnya ada di bagian medula oblongata, ini untuk yang diwarnai warna pink juga. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya ini merupakan bagian paling inferior dari batang otak yang berlanjut menjadi medula spinalis. Nah, struktur ini berperan sebagai pusat berbagai fungsi vital tubuh serta jalur penghubung antara otak dan juga medula spinalis. Nah, batas anatomisnya tadi di superiornya tadi ada pons, selanjutnya di inferiornya ada medula spinalis melalui daerah diskus pyradium. Selanjutnya struktur pentingnya itu ada piramis. Ini untuk piramis itu yaitu tonjola longitudinal yang berada pada bagian anterior yang mengandung traktus kortikospinal. Pada bagian inferiornya menjadi penyilangan serabut yang disebut decussatio pyramidum. Nah, kemudian ada oliva juga yang ini. Oliva ini tonjolan oval di lateral piramis yang mengandung nukleus olivarius inferior yang berperan dalam koordinasi gerakan bersama cerebellum. Nah, untuk saraf-saraf kranial yang berhubungan itu ada nervus cranialis 9 yaitu glossopharyngeus. Yang ini glossopharyngeus, kemudian ada nervus vagus, nervus cranialis 10. Kemudian ada nervus craniale yang 11 yaitu accessorius. Dan yang terakhir ada nervus cranialis hypoglossus yaitu nervus cranialis ke-12 seperti itu. Nah, ini untuk skenario yang kedua. Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar, yaitu vertigo, yang sangat hebat, penglihatan ganda diplopia, dan juga kesulitan mengenalan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya ini mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Yang pertama, jelaskan sistem vaskularisasi sirkulus arteriosus wilisi. Yang kedua, jelaskan pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan saraf kranial. Gejala tadi. Nah, batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleus atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Baik, untuk sistem vaskularisasi sirkulus arteriosus wilisi sendiri merupakan struktur yang menghubungkan sistem karotis interna dengan sistem vertebrobasilar sehingga berperan sebagai jalur sirkulasi kolateral untuk mempertahankan aliran darah ke otak. Arteri penyusun sirkulus wilisi ini secara berurutan dibentuk oleh pertama ada arteri communicans anterior atau ACOA yang menghubungkan arteria cerebri anterior kanan dan kiri, kemudian ada arteria cerebri anterior aca kanan dan kiri, cabang terminal arteri carotis interna yang menyuplai bagian medial lobulus frontalis dan juga parietalis. Kemudian ada arteria carotis interna, ICA kanan dan kiri sebagai sumber utama aliran darah dari sistem anterior. Kemudian ada arteria communis posterior atau PCOA kanan dan kiri yang menghubungkan sistem carotis interna dengan sistem vertebrobasilar. Selanjutnya ada arteria cerebri posterior PCA kanan dan kiri, cabang terminal arteria basalis yang menyuplai lobus occipitalis dan bagian inferior lobus temporalis. Nah, untuk sumber aliran darahnya itu yang pertama ada sistem carotis interna atau di bagian anteriornya. Ini sistem berasal dari sepasang arteria carotis interna yang memasuki rongga kranium melalui kanalis caroticus. Sistem carotis interna ini menyuplai sebagian besar hemisfer cerebri, terutama area anterior pada superior otak. Nah, yang kedua ini ada sistem vertebrobasilar yang posterior.
Sistem ini berasal dari sepasang arteria vertebralis yang masuk ke rongga kranium melalui foramen magnum. Nah, kedua arteri vertebralis ini kemudian bergabung membentuk arteri basalis yang kemudian pada permukaan ventral pons. Nah, di bagian superior pons, arteri basalis ini kemudian bercabang lagi menjadi sepasang arteria cerebri posterior yang menyuplai batang otak, cerebellum, dan juga bagian posterior dari cerebrum. Nah, fungsinya sirkulus Willisi ini berfungsi sebagai jalur kolateral yang memungkinkan distribusi darah tetap berlangsung apabila terjadi penyempitan atau sumbatan pada salah satu arteri utama yang menyuplai otak seperti itu. Nah, ini untuk nervus tensor cranialis yang dia bermuaranya itu di pons ataupun nukleus ada di pons, itu ada di nukleus nomor 5 sampai ke nomor 8. Untuk nomor 5 sendiri itu ada trigeminus, kemudian nomor 6 itu ada abdusen. Selanjutnya ke 7 itu ada nervus facialis. Dan nervus yang ke-8 itu ada vestibulocochlearis. Di sini. Nah, kemudian untuk nomor dan nama sarafnya sudah, tinggal fungsinya. Untuk trigeminus ini adalah sensorik wajah dan juga motorik mastikasi. Untuk abdusen sendiri itu gerakan bola mata lateral. Untuk facialis itu ekspresi wajah, pengecapan di 2/3 anterior lidah. Dan untuk vestibulocochlearis itu pendengaran dan juga keseimbangan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.